Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat sekalian, mari kita awali kajian kita dengan bersama berdoa. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang sangat terkenal di dunia pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim yang disusun oleh Syekh Zarnuji. Kitab ini berisi tentang bagaimana seharusnya kita dalam mencari ilmu agar dapat memperoleh buahnya ilmu dan bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena kitab ini disusun berawal dari keresahan hati musannaf Syekh Zarnuji yang pada waktu itu melihat para pelajar, para santri, atau mungkin kalau sekarang itu mahasiswa, itu mencari ilmu, belajar, bahkan sudah bersungguh-sungguh, tapi mereka tidak dapat memperoleh ilmu yang mereka pelajari. Misalkan mereka belajar tentang ilmu fikih, ilmu falak, ilmu kedokteran, mungkin ilmu akuntansi, geografi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa memperoleh ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Kalau ilmu saja tidak dikuasai, bagaimana mereka, atau mungkin kita yang sekarang sedang belajar, akan dapat mengamalkannya, apalagi dapat ikut menyebarkannya. Karena salah satu yang menjadi semangat kita dalam mempelajari ilmu adalah agar kita mendapatkan jariyah. Amal jariyah itu kan ada 3, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kita akan menyebarkan ilmu sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menemukan ilmu itu atau tidak bisa memahami ilmu itu. Nah, Syekh Zarnuji menyusun kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim, dalam rangka membantu kita, membantu santri, membantu semua pelajar agar dapat bisa memahami ilmu yang agar dapat bisa menghasilkan, menemukan ilmu yang dipelajari, kemudian bisa mengamalkannya, menjalankannya, mengimplementasikannya, juga bisa menyebarkannya. Dan disebutkan kenapa kok orang atau pelajar atau santri atau mahasiswa tidak dapat menemukan ilmu itu, karena kebanyakan dari mereka adalah salah jalan, jalan dalam mencari ilmu, ataupun meninggalkan syarat-syarat ketika belajar atau nyantri. Nah, di dalam kitab ini juga kemudian dirinci, disebutkan oleh Syekh Zarnuji tentang apa jalan-jalan tersebut dan apa syarat-syarat ketika kita mencari ilmu. Kita akan mulai, saya akan bacakan dalam terjemah pesantren, pesantren Jawa gitu, makna Jawa, terus nanti mungkin kita artikan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabingil ulumi wal hikam. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi katungane Allah, alladzi faddala bani adam bil ilmi, alladzi faddala kang wis ngutamaake ngunggulake sapa Allah bani adam ing para putra wae Adam, manusia, bil ilmi dengan ilmu, kelawan ilmu, wal ngamali dan dengan amal, ala jamil ngalami ing atase sekabehane alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia
dengan ilmu dan amal di atas seluruh alam. Kita manusia diberikan keunggulan ilmu dan bisa mengamalkannya di atas makhluk-makhluk yang lain, karena kita oleh Allah dianugerahi ilmu, dan ilmu ini luar biasa. Artinya dengan ilmu ini kita bisa mengetahui berbagai macam hal yang kemudian ini mengangkat derajat kita. Ya bayangkan saja kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu jalannya, ya maka alhasil ya akan tersesat, akan salah jalan, tidak sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita mengetahui peta, kita tahu jalannya, maka kita mau kemana misalkan, ya insya Allah akan sampai kepada tujuan tersebut. Misalkan kita mau ke Jakarta, kalau kita tahu petanya, kita tahu jalannya, ya, atau kita mungkin punya sarana nih, kalau sekarang ada HP, ada Google Map itu, maka insya Allah kita akan sampai kepada yang akan dituju. Nah, Allah memberikan keutamaan kepada kita dengan diberikannya kita manusia berupa ilmu dan dapat melaksanakannya. Itu sehingga salah satu nikmat kita belajar adalah mensyukuri bahwa kita diberikan akal, kita diberikan badan yang sehat, kita diberikan pikiran. Itu adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ala Muhammadin wassalatan rahmat ta'zim ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arab, ya gustine wong Arab, wal ngajam lan wong ngajam selain bangsa Arab, wa ala alihi lan ing atase kaula wargane Nabi, keluarga Nabi, wa sabilan bira-bira sahabate Nabi, ya Nabi ngilmu kang dadi sumbere pira-pira ilmu, wal hikamilan pira-pira hikmah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat manusia, dan juga semoga tetap tercurah terlimpah kepada keluarga dan para sahabat beliau yang menjadi sumber dari ilmu dan hikmah, bahwa ilmu itu milik Allah, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dan tentu saja yang paling banyak mengakses ilmu itu adalah yang terdekat dengan beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kemudian turun-temurun sampai kepada ulama dan pada kita. Itu sehingga sumber ilmu itu Rasulullah yang kemudian disampaikan atau tersampaikan didengar oleh para keluarga dan sahabat beliau. Semoga sholawat, rahmat, ta'zim terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi wa ba'du lan tawi ana pun sawise kang kasebut falamma ra'aitu mangko nalika was ningali ingsun musannaf Sanusi kasiran ing wong akeh min tulabil ilmi saking pira-pira wong kang ngudi ilmu, golek ilmu bi zamanina ing dalam zaman ingsun, ya jiduna hale padha nemen-nemen ni sapa tulat ilal ilmi maring ilmi, wala yasilun lan ora tumuka sapa tulab au mimanafihi utawa saking pira-pira manfaat ilmu, wa samaratihi lan pira-pira wae ilmu, wahia utawi samro
iku al-amalu nglakoni ilmu bihi kelawan ilmu wa nasrulan anggelarake nyebarake ilmu yuhramuna padha kaling-kalingan sapa tulab lima krana barang anahum kang setuhane para tulab iku atau padha kliru sapa tulab tara ikahu ing pira-pira dalane ilmu wa tarakulan krana oleh padha ninggal sapa tulab sara itu ing pira-pira syarate golek ilmu padahal wa kuluman ta saben wong atau atorika kang kleru sapa man ing dalan dalam mongko kesasar sapa man wala yanaulan ora merkole sapa man ala maksud kang disejo kala cilike maksud au jalla utawa gedene maksud. Kalau saya memperhatikan gitu, saya Musonef Syekh Haruji memperhatikan para pelajar, para santri, mahasiswa mungkin sekarang ya, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh ya jiduna temaman sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya. Kadang tidak sampai paham juga terhadap ilmu yang sedang dipelajari. Nah, samroh atau buahnya ilmu itu adalah mengamalkan dan menyebarkannya. Jadi bagaimana kita akan bisa memperoleh buahnya ilmu, lezatnya ilmu, bisa mengamalkan dan menyebarkannya kalau kita sendiri tidak bisa menguasai dari ilmu yang kita pelajari. Hal itu kenapa kok bisa terjadi? Karena menurut pengamatan Syekh Haruji, ini ulama ya, untuk introspeksi kita juga mungkin kita selama ini belajar tapi belum paham sehingga belum bisa mengamalkan dan belum bisa menyebarkannya. Itu karena kita salah jalan dan salah jalan menuju ilmu, salah jalan dalam menuju ilmu. Nah, dan meninggalkan syarat-syarat karena logikanya, nalarnya, argumentasinya itu bagaimana orang itu akan sampai ke tujuan kalau jalannya itu salah, jalannya tersesat, jalannya keliru. Ya tentu saja tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu diantaranya naskah ini, kitab ini disusun oleh Syekh Haruji. Untuk itu mungkin ini bisa jadi cermin untuk kita, bahwa mungkin selama ini kalau kita itu sudah belajar sungguh-sungguh ya, tapi kok belum menguasai ilmu, belum bisa paham, belum bisa menyebarkannya. Nah, ini kita ditunjukkan oleh Syekh Haruji tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan terkait jalan mencari ilmu dan syarat-syarat ketika kita mencari ilmu, sehingga yang pengen jadi ulama ya bisa jadi ulama di pesantren, pengen menjadi ahli fikih ya bisa jadi ahli fikih, yang pengen hafal Quran insyaallah bisa tercapai, yang sekolah umum misalkan pengen jadi dokter, akuntan, hakim dan lain sebagainya bisa tercapai. Ya, amin. Mari kita, ya ini nasihat untuk saya pribadi juga, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkannya atau melihat video kita ya.
Aratu mongko karep sapa ingsun wa ahbabtulan demen sapa ingsun an ubayina ing yen to nerangke sapa ingsun lahu maring ilmu. Saya ingin menerangkan kepada siapa saja santri, mahasiswa, pelajar thariqat ta'allumi ing dalane sinau, jalan mencari ilmu. Alama ra'aitu ing atase barang kang wis ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab, berdasarkan referensi dari kitab-kitab wasami itu dan yang sudah saya dengarkan was krungu ingsun min asatir saking pira-pira guru ingsun berdasarkan panduan kitab dan apa yang sudah saya dengar dari para guru-guru saya ulil ilmi yang mempunyai ilmu wal hikam dan pira-pira hikmah. Saya ingin menunjukkan kepada para murid jalan mencari ilmu berdasarkan kitab-kitab dan apa yang saya dengar dari para guru-guru saya, mereka yang memiliki ilmu dan hikmah. Rojaan krana ngarep-arep adunga ing donga li maring ingsun minar rohibi saking wong kang padha demen fihi ing dalem ilmu al muhlasina kang padha ikhlas bil fauzi lan menkoleh kang disejo wal kholasilan selamat fi yaumiddin ing dalam dina kiamat. Karena saya berharap Mas Musonep ya saya noji, semoga siapapun orang yang memanfaatkan kitab ini mau mendoakan dengan tulus mendapat agar sah ya Roji mendapatkan keuntungan, keberuntungan dan keselamatan di akhirat. Ba'dama istakhartullah ta'ala fi ba'dama sa'wase barang istakhartu kang was amreh bagus istikharah sapa ingsun Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala fi ing dalam karep iso ing gawe keterangan setelah beliau istikharah. Semoga mari kita berdoa untuk Syekh Rozi agar beliau mendapatkan keberuntungan, keselamatan ya ilayah pada hari akhir. Fatihah. Amin. Wasamaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab Ta'limal Muta'alim ing kitab Ta'limal Muta'alim thariqat ta'allumi Ta'limal Muta'alim thariqat ta'allum Ta'limal Muta'alim thariqat ta'allum. Kitab ini diberi nama Ta'limal Muta'alim Thariqat ta'allum. Ta'limul muta'allim thariqat ta'allum. Ta'limal muta'allim kang ngerti-ngertekake sapa wong kang padha amrih ilmu thariqat ta'allum ing dalane ilmu. Memberitahu jalan para santri, para murid, jalannya ilmu. Memberitahu para santri, para murid, mahasiswa tentang jalannya belajar, jalannya sinau. Wa ja'altuhu fusulan lan dadekake sapa ingsun fusulan ing iki kitab pira-pira pasal. Kemudian saya Roji, ya inilah jalan-jalan mencari ilmu dan cara-cara mencari ilmu di dalam kitab ini kemudian dibagi menjadi 13 bab, fasal-fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi, faslun tawi sufi fasal fi mahiyati ku mertelake hakikate fi mahiyatil ilmi dalam hakikat ilmu wal fikhi lan fikih. Pertama bab tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Faslon, fasal yang kedua finiyati ing dalam mertelake niat fi halit ta'alumi ing dalam nalikane sinau utawa ngaji. Bab yang kedua tentang niat dalam mencari ilmu penting ya.
niat cari ilmu. Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat ya nanti salah jalan, salah yang dicapai. Innamal a'malu bin ya, amal itu tergantung niatnya. Nah, termasuk niat mencari ilmu itu jangan sampai salah, sehingga perlu disampaikan, diterangkan oleh Syekh agar tidak salah jalan tadi, agar tidak tersesat. Faslon yang nomor 3, fi ikhtiyaril ilmi ing dalam milih ilmu, wal ustadilan milih guru, wasyarikilan milih konco, wasabatilan tetap tabah. Yang keempat, yang ketiga tentang cara memilih ilmu, guru, teman, dan bagaimana kita agar bisa tekun dalam mencari ilmu. Yang keempat, faslon suci fasal meneh fi ta'dhimil ilmi ing dalam martelake ngagungake ilmu, wa ahli lan ahline ilmu. Nomor 4, cara menghormati ilmu dan guru. Penting ya, penting ya Allah, penting. Jangan sampai kita suul adab pada ilmu dan guru. Ya, jangan sampai terjadi di kayak berita-berita murid berani sama gurunya. Nah, itu bagaimana dia akan bisa memperoleh ilmu kalau dia berani pada orang yang akan berikan dia ilmu. Kita itu kalau dinakali orang, dizalimi orang, dimarahi orang, sedangkan kita sebenarnya mau memberikan sedekah kepada dia, ya kita mau kemudian ya nggak jadi ngasih. Dokter harusnya menyembuhkan, ngobati ya, mengobati. Kalau dia sendiri oleh pasiennya dimarah-marahi, ya bagaimana dia mau memberikan resep? Kalau tidak diberi resep, ya bagaimana dia akan sembuh si pasiennya? Yang kelima, faslon suci fasal meneh fil jiddi ing dalam teman-temani wal muwadhi badilan melanggeri ngajekake wal himmadilan sejak luhur. Nomor 5, kesungguhan dalam mencari ilmu, istiqomah dan cita-cita yang luhur. Penting ya. Faslon 6, yang nomor 6, faslon fi bidayati sebagai yang dalam mertelake kawitane ngaji, waqat lian kira-kira ngaji, wa tartibi lan urut-urutane ngaji. Nomor 6, ukuran dan urutan dalam mencari ilmu, mengaji, nyantri. Nomor 7, faslon fit tawakkuli ing dalam mertelake tawakal. Yang ketujuh tentang tawakal. Tawakal dalam mencari ilmu seperti apa, nanti diterangkan. Dan kaitannya dengan rezeki ya, dan cari ilmu bagaimana. Nomor 8, faslun fasal menafi waqti tahsili ing dalam mertelake wektune ngasilake ilmu, waktu dalam belajar. Faslun nomor 9, fi syafaqati yang dalam mertelake welas wan nasihati lan karep marang kebagusan. Nomor 9, saling mengasihi dan saling menasihati. Faslon yang nomor 10, fil istifadati yang dalam mertelake amreh faidah, mencari faidah ilmu pengetahuan. Nomor 11, faslun fil warai yang dalam mertelake wirai halat ta'alumi yang dalam nalikane sinau. Wirai menjaga diri ketika belajar. Nomor 12, faslun nomor 12, fima yurisul hifdha wan nisyan, fima ing dalam mertelake barang yurisu kang marisake apa ma al hifdha ing apal wan nisyan lan lali. Nomor 12, hal-hal yang dapat menyebabkan menguatkan hafal dan membuat lupa, menguatkan hafalan, mudah hafal dan yang menyebabkan pelupa. Nah, diterangkan.
Nomor 13 faslun utawi suwiji fasal meneh bima ing dalam mertelakake barang ya jelibu kang narik apa ma rizqa ing rezeki wa maya menaulan wa malan barang yang menau kang nyegah apa ma ing rezeki wa malan barang ya situ kang nambahi fil ngumur ing dalam ngumur wa malan barang yang kusu kang nyuda apa ma ing dalam ngumur. Nomor 13 hal-hal yang mempermudah datangnya menarik rezeki, penarik rezeki, dan yang bisa mencegah datangnya rezeki. Karena ketika kita cari ilmu, ya tidak hanya pas ketika mencari ilmu, dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita butuh agar kita berkecukupan dalam rezeki. Nah, ini diterangkan apa yang menyebabkan rezeki itu datang dan yang menyebabkan rezeki itu terhalangi. Juga hal-hal yang dapat memperpanjang umur dan mengurangi umur atau usia. Ya. Wama lan ora ana taufiki pitulung ingsun illa billahi ing kelawan Allah ngalai ing atas Allah tawakal kumantul sapa ing tawakal sapa ingsun wa ilailan maring Allah wanibu bali sapa ingsun. Tidak ada penolong kecuali Allah dan hanya kepada Allah lah saya Musoneb Sayyaruji berserah diri dan kehendaknya lah kita akan kembali. Demikian muqaddimah dari kitab Ta'lim Muta'alim, bahwa mungkin saat ini kita ya, belajar dari masa lalu, kenapa kita sudah belajar tapi belum hasil ilmu, belajar macam-macam mungkin tapi kenapa kok belum bisa kita amalkan. Ya, ada kemungkinan besar kita salah jalan mencari ilmu dan kita meninggalkan syarat-syarat itu. Ya, untuk itu mari kita dipandu oleh Sanusi untuk bisa memperoleh ilmu, bisa mengamalkannya dan bisa menerapkannya. Ya, untuk itu ya, ini tentu saja bantuan dari ulama yang lebih tahu. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan dianjurkan ulama, ya insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Ya, sampai jumpa di pasal-pasal bab berikutnya. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah dalam mencari ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.